Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan merekomendasikan nih beberapa best nude lip product yang menurut aku akan cocok buat kalian yang punya tipe kulit sawo matang. Sebenarnya sih bisa dibilang ini hampir cocok di semua skin tone. Tapi aku fokuskan ke sawo matang karena kan biasanya ada beberapa warna yang gak cocok gitu. Kalau misalnya nude tuh terlalu kepucetan atau jadi abu-abu seperti itu. So di sini aku mengambil nih beberapa lip produk aku yang menurut aku bakal cocok di tipe kulit kalian, yang pastinya tetap bisa cocok juga tuh untuk tipe warna kulit yang lainnya. So kalau misalnya kalian udah nungguin ini, penasaran juga pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, maybe yang kalian kira. Dan langsung aja yuk masuk ke rekomendasi yang pertama. Untuk yang pertama aku akan mulai dari kategori lip cream ya, itu yang paling banyak aku punya memang. Tapi ternyata untuk warna nude-nya yang gak terlalu pucat itu nggak terlalu banyak. Jadi kita akan lihat aja ya. Dan di sini tuh yang bakal aku rekomendasikan kayak warna nude pink, nude peach, ataupun nude kecoklatan yang masih nggak terlalu pucat. Aku akan mulai dari lip cream favorit aku. Mungkin kalian udah bisa tebak ya, pastinya dia yang super duper tahan lama. Kemarin mereka baru launching tuh beberapa warna baru. Yes, ini adalah dari Makeover Transfer Proof Matte Lip Cream. Saking sukanya selalu kalau mereka mengeluarkan shade warna baru aku beli. Dan di sini untuk warna pertama yang akan aku rekomendasikan ini dari yang series lamanya yang biasa packagingnya kayak gini. Di shade-nya adalah B10MO. Mungkin udah banyak banget dari kalian yang punya karena ini termasuk warna yang hits ya waktu itu. Aku akan langsung swatch aja. Menurut aku sih ini warnanya kayak lebih warna orange, agak kecoklatan, yang nggak terlalu gelap gitu. Jadi bisa dibilang sih ini nude ya. Apalagi di kulit kalian yang sawo matang, ini bakal cakep banget. Teksturnya seperti biasa, dia agak cair di awal, creamy lembab. Tapi nggak menunggu waktu lama, dia akan ngeset matte. Jadi memang untuk lip creamnya Makeover ini, kalian harus kayak cepet-cepet gitu loh sebelum dia ngeset, karena kalau udah ngeset agak susah diratainya. Tapi untuk dari segi pigmentasinya kalian gak perlu khawatir, ini bener-bener mengcover mau warna yang apa aja. Dan walaupun ini finishnya kayak matte yang kering, cuman di bibir aku tuh sebenarnya masih nyaman banget. Udah gitu juga pastinya transfer proof dan tahan lama. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku untuk shade yang MO. Kalau kalian suka warna-warna orange kecoklatan pasti akan seneng dengan warna ini. Dan setelah lama dipakai sih sebenarnya ini agak oksidasi, cuman nggak parah-parah banget. Pas sudah oksidasi, menurut aku dia ada sedikit banget percampuran warna pinknya. Kalau kalian penasaran ketahanannya kayak gimana, karena memang super duper tahan lama, kalian bisa cek aja di video-video aku sebelum ini yang ngebahas Makeover Transfer Proof, karena untuk makan makanan berminyak pun dia hilangnya tuh minim gitu di bagian dalam bibirnya. Mungkin nanti akan aku taruh juga link di kolom deskripsi ya kalau kalian mau lihat review lengkapnya. Untuk warna yang kedua ini hintnya lebih ke nude pink, tapi masih dengan brand yang sama ya, Makeover Transfer Proof, yaitu yang dari series nude-nya nih kayak gini. Mereka mengeluarkan 6 varian warna nude waktu itu. Dan menurut aku ini yang cukup natural dan masih cocok juga di tipe kulit sawo matang, yaitu di nomor 30 Femme. Kalau dilihat dari warnanya waktu di swatch, dia tuh kayak warna-warna pink agak mauve gitu. Cuman gak terlalu gelap, itulah kenapa menurut aku masih tergolong warna nude ya. Coveragenya masih sama dengan yang pertama tadi, karena ini sama-sama Makeover Transfer Proof dari teksturnya. Udah gitu finishnya di bibir itu akan sama aja ya. Kalau misalnya tipe bibir kalian kering, memang aku saran sih menggunakan lip balm terlebih dahulu. Karena kan dia finishnya matte yang agak kering. Jadi nanti kalau misalnya bibir kalian lumayan kering dan mungkin belum di scrub bibir juga, akan kayak memperjelas teksturnya gitu loh. Tapi tetap ini jadi favorit aku karena super ringan di bibir, cepet banget ngesetnya dan tahan lama. Nomor 30 Femme, seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku, cakep banget. Ini yang lagi aku pakai juga. Yang pasti kalau kalian suka warna-warna nude pink tapi dia nggak terlalu pucat, nggak terlalu gelap, yes, kalian bisa pilih sih untuk yang shade 30 Femme ini. Dan sekarang aku akan masuk ke kategori lip cream yang kedua, ini masih dari versi yang tahan lama ya. Dari Maybelline Superstay Matte Ink-nya. Ini di shade berapa? Kira-kira kalian udah bisa tebak belum? Termasuk best seller juga, warna kecoklatan. Yes, yaitu di shade 70 Amazonian. Dari segi teksturnya, Maybelline ya, kalian kalau misalnya udah pernah pakai pasti tahu. Jadi dia kalau dibandingkan Makeover sih memang waktu diaplikasikan tuh agak lebih berat gitu ya rasanya. Tapi bener-bener creamy yang melembabkan di bibir. Begitu untuk Amazonian ini tuh warnanya kayak warna-warna kecoklatan tapi ada orange-nya juga. Kayak lebih dominan gitu coklatnya. Sebenarnya kalau buat aku belum terlalu nude, tapi untuk kulit sawo matang ini pasti akan jadi nude yang natural, cakep banget gitu. Untuk dari segi finishnya agak berbeda dari Makeover, yang pasti ini matte juga tapi kayak lebih melembabkan. Terus
Terus kalau untuk Maybelline ini kita harus nunggu dulu sampai ngeset, mungkin sekitar hampir 10-15 menitan, ini tergantung kondisi bibir aja. Karena kalau belum ngeset tuh dia awalnya agak sedikit lengket gitu. Walaupun sih untuk tekstur yang sekarang ini menurut aku udah nggak terlalu lengket. Jadi kalian perlu sabar aja nunggu ngeset, nanti dia akan tahan lama kalau untuk makan ini dan itu. Hasilnya kayak gini ya waktu dipakai di bibir aku untuk di shade 70 Amazonian. Kira-kira dari antara kalian udah ada yang punya belum nih shade warna ini? Coba dong komen-komen di bawah. Dan sekarang masuk ke warna selanjutnya nih dari brand lokal yang pastinya harganya lebih terjangkau daripada dua sebelumnya tadi ya. Yaitu dari brand sejuta umat, Wardah pastinya, yang Color Fit Last All Day Lip Paint-nya. Jadi ini tuh harganya sekitar 40 atau 50 ribuan tergantung kalian beli di mana. Yang pasti dengan harga yang kayak gini itu kualitasnya oke menurut aku. Shade yang aku rekomendasikan ini adalah 04 Brownderlust ya. Di sini dia masih kayak warna-warna orange kecoklatan, mirip si Amazonian tadi ya kalau kita swipe seperti ini. Dan dari segi teksturnya sebenarnya di awal hampir mirip Maybelline tapi kayak lebih ringan gitu. Jadi waktu diaplikasikan di bibir, pigmentasinya nggak usah diragukan di warna yang seperti ini ya. Pastinya dia mengcover. Bahkan di warna pucetnya, series yang Color Fit ini juga bagus untuk coveragenya. Udah gitu, di awal dia berasa lembab sehat, tapi nggak menunggu waktu lama, dia juga akan ngeset matte. Cuma lebih cepet sih makeovernya tadi. Finishnya di bibir aku agak sedikit berbeda dengan makeover, karena dia tuh kayak masih kerasa gitu lembabnya di bibir. So, sejauh ini aku pakai, mungkin bisa aku rekomendasikan juga buat kalian yang punya tipe bibir kering, karena kayak masih lembab gitu, walaupun finishnya matte. Pastinya setelah ngeset seperti ini, dia juga tidak memperjelas garis-garis bibir aku. Dan kalau dikatupkan tuh masih kerasa kalau ada sesuatu di bibir. Cuman nggak yang seberat itu juga. Pastinya dia ini juga transfer proof dan cukup tahan lama nih kalau misalnya kalian makan makanan berminyak. Dan seperti ini ya hasilnya waktu dipakai di bibir aku. Cakep juga kan kalau misalnya kalian pengen cari warna nude, kecoklatan, orange. Yang harganya masih terjangkau, cukup tahan lama, wajib sih cobain yang Wardah Color Fit ini. Rekomendasi selanjutnya ini masih dari brand lokal yang banyak juga nih disukai sama kalian. Dulu waktu aku nge-review pertama kali sih udah banyak yang naksir warna ini. Yaitu dari Hana Sui yang Medorable Lip Cream-nya. Ini yang seri Boba Edition ya. Di shade-nya 06 Hazelnut Latte. Yes, pasti udah banyak yang punya kan di rumah. Secara untuk teksturnya dia creamy juga, tapi creamy-nya tuh lebih ringan gitu dibandingkan yang Wardahnya tadi. Dan pigmentasinya masih oke juga, bisa mengcover nih seluruh permukaan bibir aku. Di sini dia perlahan akan ngeset matte, jadi kayak butuh waktu gitu buat ngeset matte, nggak yang secepat itu. So, keuntungannya kalau misalnya kalian mengaplikasikan dan belum rapi, kalian masih bisa tuh swipe-swipe lagi di bibir. Beda ya dengan yang makeover tadi. Dan hasilnya seperti ini di bibir aku warna peachy brown yang cantik banget. Kayak nggak terlalu pucat tapi nggak terlalu gelap juga. Dibandingkan dengan yang coklat sebelumnya kayak terlihat lebih fresh aja waktu dipakai di bibir aku. Di garis-garis bibir aku yang banyak ini juga kayak nggak memperlihatkan gitu ya. Karena dia memang matte-nya masih nyaman di bibir. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku. Cantul nggak? Oh ya, untuk yang Hana Sui ini sebenarnya dia lama-lama akan ngeset matte juga. Tapi dari segi ketahanannya agak berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kalian makan makanan berminyak nanti akan cukup banyak hilang ya di bagian tengah bibirnya. Tapi menurut aku dengan harga yang masih cukup terjangkau, ini wanginya juga enak ya. Yang seri boba ini tuh enak banget sih wanginya, kayak wangi-wangi apa ya, vanilla, karamel bercampur menjadi satu. So, buat kalian yang suka wangian manis, aku rasa akan suka ya. Dan ini adalah kategori lip cream yang terakhir ya. Waktu itu lip produknya sempat viral karena katanya bagus banget, di-review oleh Tasya Farasya. Pasti kalian udah bisa tebak nih, yaitu dari You Rouge Power Matte Lip Cream yang kayak gini. Ini satu-satunya shade yang aku punya dan memang aku suka dari segi warnanya, yang menurut aku juga masih cocok nih di tipe kulit kalian yang sawo matang. Waktu di swipe ini tuh teksturnya kayak creamy yang melembabkan gitu, bisa dibilang sih mirip si Maybelline Superstay Matte Ink tadi ya, dengan pigmentasi yang juga cukup intens warnanya. So, langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Hintnya tuh ini lebih kayak warna-warna nude pink tapi agak keunguan gitu. Dan waktu lihat hasilnya di bibir aku, dia ini velvety matte yang masih berasa lembab. Katanya untuk lip cream ini juga tidak boleh dikatupkan terlebih dahulu sebelum ngeset, hampir mirip-mirip juga ya dengan Maybelline. So di sini aku akan tunggu sampai dia bener-bener ngeset. Ini setelah ngeset hasilnya masih kayak matte yang kelihatan lembab ya di bibir. Sama sekali nggak membuat bibir aku terlihat kering. Udah gitu aku akan coba katupkan di tangan. Dan yes, dengan tekstur yang seperti ini dia transfer proof ya.
Itulah kenapa dulu banyak orang yang suka dan pengen cobain untuk lip produknya You ini. Aku juga udah pernah tes ketahanan, walaupun sih kalau di aku sendiri makan makanan berminyak dia cukup hilang. Tapi kalau untuk makan makanan ringan seperti itu aman ya. Kalau kalian penasaran dengan review lengkapnya bisa cek linknya di atas ini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Ada sayangnya sih untuk lip creamnya ini setelah aku pakai lama, misalnya sampai malam gitu, nanti dia oksidasi. Jadi warnanya tuh berubah menjadi keunguan. Padahal kan di awalnya kayak nude pink keunguan, tapi lama-lama jadi ungu. Jadi memang setelah dipakai lama sih ini kurang nude sih buat aku. Tapi mungkin buat kalian yang kulitnya sawo matang dan suka kayak warna-warna nude pink keunguan, aku rasa untuk shade Whisper ini kalian akan cocok. Coba dong kalian komen-komen di bawah kalau udah nyobain yang Whispernya dari You ini, karena dulu ada yang bilang juga tuh di bibirnya jadi keunguan atau jadi beda gitu. Itu adalah hal yang wajar karena tipe bibir tiap-tiap orang tuh bisa beda-beda tergantung skin tone-nya juga. Jadi hasil warnanya juga bisa berbeda-beda ya. Yapsu, tadi untuk beberapa rekomendasi dari kategori lip cream, sekarang kita akan masuk ke lip velvet ya. Dimulai ini dari salah satu brand lokal yang harganya masih cukup terjangkau, yaitu dari Midira Velvet Lip Matte yang kayak gini. Ini yang versi barunya kemarin ya, ada 3 shade warna kalau nggak salah. Yang aku rekomendasikan 08 Osaka. Kalau dilihat dari teksturnya, dia juga creamy yang melembabkan gitu, tapi lebih kental dibandingkan yang Hanasui, dan kayak kerasa lebih tebel gitu. Warnanya dia juga masih hint peachy brown, hampir mirip dengan hazelnut latte tadi. Tapi kalau aku perhatikan di swatchesnya, ini peachy-nya lebih muncul, jadi kelihatan lebih mudaan warnanya. Tapi tenang aja, menurut aku karena nggak terlalu pucat, aku rasa tetap akan cocok ya di kulit sawo matang. Diaplikasikan di bibir aku, coveragenya nggak usah diragukan lagi, langsung nutup banget. Udah gitu dari teksturnya udah langsung terlihat ya, di situ dia lembab. Finishnya sih bisa dibilang sesuai namanya ya, velvety, karena dia nggak terlalu matte tapi juga nggak terlalu basah. Di situ kayak kelihatan matte yang agak glowy gitu. Karena memang finishnya seperti ini, pastinya kalau dikatupkan di tangan dia akan transfer ya. Menurut aku ini hal yang wajar karena memang dia ini velvety untuk finishnya. Hasilnya seperti ini di bibir aku, dia memang bisa menyamarkan garis-garis bibir terlihat kayak lebih sehat gitu. Cuman waktu dikatupkan bibirku dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, ini yang paling kerasa gitu kalau kita pakai sesuatu di bibir. Walaupun dengan tekstur yang kayak gini, aku rasa ini akan cocok ya buat kalian yang punya tipe bibir kering. Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibir aku, shade Osaka, cakep banget, kelihatan fresh ya. Rekomendasi selanjutnya ini dari brand Maybelline lagi, dengan tekstur yang velvety. Di sini adalah Maybelline Cushion Matte Lip Cream yang kayak gini ya. Kalau kalian di official store sih ini sering banget ada promonya nih. Nanti kalau kalian tertarik bisa langsung cek linknya aja di bawah. Untuk semua produknya ini udah aku cantumkan, jadi kalian bisa lihat-lihat kali aja harganya lagi promo ya. Di sini aku rekomendasikan di shade CM17 atau namanya Chestnut On Point. Yes, dari segi teksturnya seperti yang aku bilang tadi, bener-bener velvety, lembut, buttery banget. Jadi beda dengan yang Midira tadi masih agak padat. Kalau ini tuh waktu di swipe kayak licin gitu. Dan untuk dari segi coveragenya nggak usah diragukan, produknya Maybelline pastinya dia bisa nutup banget. Hintnya di sini sih dia kayak warna-warna nude brown tapi masih warm gitu loh. Jadi aku rasa bisa cocok di semua tipe warna kulit, termasuk kulit kalian yang sawo matang. Finishnya di bibir aku memberikan kesan bibir yang lembab, sehat banget. Dan waktu dikatupkan tuh smooth, lembut aja, nggak berasa lengket sama sekali. Walaupun tetap dengan tekstur yang seperti ini, pastinya akan lebih kerasa gitu ya di bibir kalau kita pakai lip produk. Dan waktu dikatupkan di tangan, pastinya dia nggak transfer proof, tuh langsung kelihatan nempel aja. Sebenarnya bisa dibilang memang ini tuh kategori yang kurang tahan lama. Tapi mungkin buat kalian yang suka tekstur velvety, lembut, coveragenya bagus, dan masih lembab di bibir, wajib sih cobain untuk Maybelline Cushion Matte ini. Dan seperti ini ya hasilnya waktu dipakai di bibirku. Selanjutnya ini yang terakhir ya, yaitu dari Wardah, lagi dan lagi masih series Color Fit nih. Tapi beda yang Fresh Matte Lip Ink-nya seperti ini. Di sini aku rekomendasikan adalah shade 02 Smart Cookie. Lihat aja tuh warnanya bener-bener cakep banget. Menurut aku sih ini hintnya kayak lebih warna nude kecoklatan yang bener-bener nude, tapi juga nggak terlalu pucat gitu. Jadi bisa cocok juga di semua skin tone. Yang berbeda dari tekstur sebelum-sebelumnya, menurut aku ini yang paling ringan di bibir. Kayak waktu di swipe tuh dia creamy yang agak cair, tapi ringan banget gitu.
padahal coveragenya juga tetap bagus di bibir aku tuh. Udah gitu ini finishnya di bibir juga terlihat kayak bibir yang fresh, lembab, sehat. Dan untuk di garis-garis bibir aku ini juga bisa menyamarkan karena kan kelihatan lebih ngeplump, fresh aja. Buat kalian yang suka finish lip product dengan hasil kayak membuat bibir tetap lembab, fresh juga, agak glossy tapi nggak too much, mungkin kalian bisa cobain sih untuk Wardah Color Fit yang Fresh Matte Lip Ink ini. Kalau untuk ketahanannya sih sebenarnya kurang di aku, untuk makan makanan berminyak dia langsung hilang. Cuman kalau misalnya kalian udah pakai lama itu kayak ada sedikit stainnya gitu, tipis di bibir. Jadi kayak bibirnya tuh nanti setelah hilang pun gak akan yang kelihatan bolong banget, malah jadi ada hint pinkisnya gitu. Dan kalau misalnya kalian udah punya nih untuk yang Color Fit Fresh Matte Lip Ink-nya, warna apa sih yang kalian suka? Komen-komen di bawah. Dan ini sebenarnya udah selesai, cuman aku tiba-tiba kepikiran salah satu lipstick aku yang mungkin masih dikategorikan nude yang bisa cocok di semua skin tone ya. Aku akan kasih tunjuk aja ini dari Maybelline yang The Powder Matte. Di shade-nya di sini adalah Toasted Brown. Pasti kalian udah banyak yang punya juga ya. Karena memang keunggulan dari The Powder Matte lipsticknya ini dia harganya masih cukup terjangkau dengan tekstur yang menurut aku sih kayak creamy powdery gitu ya. Warnanya juga cukup pigmented, waktu diaplikasikan di bibir aku dia bisa mengcover banget tuh pinggiran bibirku yang gelap dengan hint peachy brown yang masih terlihat fresh banget. Itulah kenapa banyak yang suka dengan warna ini dan aku rasa bisa aku rekomendasikan juga untuk kalian tipe kulit sawo matang. Finishnya kayak gini, powdery matte yang masih terkesan ringan di bibir, tapi memang dia ini nggak transfer proof. Jadi kalau misalnya kalian makan ini dan itu, apalagi terlalu berminyak ya, dia kurang tahan lama. Cuman kalau kalian lagi cari lipstick dengan harga terjangkau, warna nude kecoklatannya cakep, aku merekomendasikan sih untuk yang shade Toasted Brown ini. Yap, so tadi ya untuk beberapa koleksi lip produk aku dengan warna nude yang masih bisa cocok di tipe kulit sawo matang. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu. Kalau misalnya nih kalian punya rekomendasi juga warna nude yang mungkin belum aku punya dan cocok di tipe kulit kalian yang sawo matang, kalian bisa komen-komen di bawah biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye.